Tunggu. Ada apa-apa tuh? Saya mau nanya. Ada apa ini? Jadi kita kalau mau sholat itu harus wudhu ya Pak ya? Nah, iyalah. Nah, itu apa sih Pak dalilnya Pak? Begini. Kenapa sholat harus wudhu dulu? Sholat itu perintah dari Allah. Al-amru biwasailihi. Jadi ada sebuah perintah, itu juga ada hal-hal yang mengikutinya. Jadi ketika diperintahkan sholat sebagai kewajiban, kewajiban itu tidak akan terlaksana, tapi harus diikuti dengan wasailnya, yaitu dengan cara wudhu sebagai syarat sahnya sholat. Jadi sholat tanpa wudhu berarti perintah sholat itu tidak sah sholatnya, karena salah satu syarat sahnya sholat harus suci dari hadas. Oh gitu ya. Tapi di Al-Quran ada nggak ya Pak ya? Di Al-Qur'annya surat nanti dibuka lagi, surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fa'ghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di Al-Maidah ayat 6 ini perintahnya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin menegakkan sholat, maka basuhlah wajahmu, kemudian basuhlah kedua tanganmu sampai siku, kemudian usaplah sebagian kepalamu. Dan nah ini ayatnya menjelaskan usaplah. Di sana ada kata-kata bi yang artinya bi ba'd, artinya sebagian. Makanya sering orang hanya cukup beberapa bagian dari kepala. Kemudian yang terakhir wa arjulakum ilal ka'bain. Itu yang menjadi dasar perintahnya dalam Al-Qur'an, surat Al-Maidah ayat 6 menjadi dasar perintah wudhu. Oh, jadi ada di Al-Quran ya? Iya. Berarti kalau saya wudhunya semau saya nggak boleh ya Pak ya? Boleh. Ada rukunnya berarti? Ada. Sunahnya ada? Sunnahnya ada. Tapi saya lupa ingat itu Pak. Ingat lupa. Apa aja itu ya? Lupanya berarti. Iya. Lupa ingat. Lupa ingat lupa. Iya, lupanya dua, ingatnya satu. Iya betul Pak. Gimana Pak? Nah, kita ingat lagi. Nanti ada rukun setiap ibadah, khususnya dalam ibadah fi'liyah. Nanti ada kata-kata terakhir itu sebagai rukun terakhir itu tertib. Nah, ini kenapa harus tertib? Rukun wudhu yang pertama apa? Seperti ibadah yang lain, niat. Ya kalau nggak ada niatnya, jadi ibadah. Tidak terdefinisikan. Ini amal ibadah apa? Amaliyah apa? Nah, pertama niat. Yang kedua tadi dalam Al-Quran hanya sebutkan 4 yang harus dibasuh dan diusap. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, betul. Yang ketiga Aidiakum ilal marafiq. nah itu tangan sampai sikut. Terus Wamsahu birusikum. nah wamsahu birusikum, mengusap kepala. Yang berikutnya wa arjulakum, dan kakimu sampai mana? Ilal ka'bain. Perlu nggak sampai dengkul? Boleh nggak Pak kalau kayak gitu? Soalnya air saya udah terlalu banyak, jadi sampai dengkul aja. Itu namanya berlebihan. Oh, Tidak usah. Kita ikuti yang sesuai dengan kadar ketentuan hukumnya saja. Quran hanya memerintahkan sampai kedua mata kaki. Nah, dan yang terakhir tertib. Nah, kenapa harus tertib? Karena Misalnya ada orang iseng, wudhu langsung kepala karena panas banget atau aus banget gitu ya. Apalagi di bulan Ramadan iseng, tiba-tiba datang ke bulan guyur semuanya. Kemudian basuh tangan, terakhir kaki, dan acak-acakan akhirnya. Maka nggak boleh, harus berurutan dari niat, basuh wajah, terus tangan, usap kepala, kaki, dan yang terakhir tertib. Nah itulah arti tertib.
Berarti kalau kaki saya kotor mau wudhu nggak boleh kaki dulu ya? Nggak boleh, berarti nggak tertib. Makanya ada sebelum wudhu itu ada disarankan kita bersih-bersih dulu. Apalagi di musim corona ini, maka sebelum wudhu disarankan kita sering cuci tangan, cuci kaki, bahkan kalau bisa menggunakan sabun. Itu sebelum wudhu. Kalau wudhu pakai busa boleh nggak misalnya, sambil wudhu sambil pakai busa sambil bersih muka gitu. Sikat gigi ya itu nggak boleh. Itu wudhunya nanti campur dengan kegiatan yang bukan rukun dan sunnah wudhu. Jadi gitu. Sebentar Pak. Saya tuh tadi waktu sholat Pak, itu merasakan ada yang berbeda. Ada yang berbeda di daerah belakang Pak. Jadi antara keluar atau tidak, keluar tidak, tapi saya rasa itu ada yang keluar deh. Entah itu apa, saya nggak tahu. Itu saya batal nggak wudhunya Pak? Oh iya. Dalam bab nawaqidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu itu yaitu keluarnya sesuatu dari dua jalan, baik kubul dan dubur, depan atau belakang. Berupa apa? Apa saja. Keluar dari situ. Misalnya keluar kerikil pun itu jadi batal. Emas keluarnya. Emas batal. Angin jelas. Nah ini ada sedikit yang kadang-kadang jadi pertanyaan. Saya ragu-ragu, ini batal atau tidak? Kalau yang berupa cairan, ya bisa terwujud terbukti kan, ada basahnya misalnya. Tapi yang angin ini nih, kadang-kadang ada yang beraroma dan tidak beraroma nah, ya. itu ada hadis Nabi, karena setan itu akan pasti datang ketika orang sholat. Dia akan melihat seseorang itu kaya batal. Maka ketika tidak ada suara dan bau yang jelas secara zohirnya seperti orang tapi kalau tadi kayaknya ada yang keluar bener, nah itu udah jelas-jelas yakin itu. Berarti batal wudhunya. Berarti wudhu saya batal. Nah kembali ke al-amru bi wasailihi. Kalau wasilahnya batal berarti perintah sholatnya jadi wah, berarti sholatku tidak sah. Wah, aku harus sholat kembali. Betul. Sebaiknya diulang lagi karena syarat sahnya sholat bebas dari hadas tidak terpenuhi. Berarti patut tadi sholat dalam kondisi berhadas dong. Betul. Untung jadi makmum. Coba kalau jadi imam. Berarti saya harus wudhu dan sholat lagi ya Pak ya? Ya, sebaik seperti itu. Aduh, baiklah, siap. Kalau gitu saya akan wudhu dan sholat kembali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati.